Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Syukur alhamdulillah, kabar ibu juga sehat dan ibu juga senang bisa mendengar kabar baik dari anak-anak ibu yang terhebat. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, ibu persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Terima kasih Satria. Sekarang ibu akan memeriksa kehadiran kalian dulu ya. Baik, Ade Irma, Andika Pratama, Audrey Tiara, Cika Dela, Detristi Nurholisah, Fikri Alif, Gina Hafiza, Igi Sisilia, Irda Sopiani, Laila Tusifa, Raihanda Pahlevi, Satria Nugraha, Silvi Salvia, Tara Dwi Ananda, Zaina Hanifah. Baik, alhamdulillah kelas MIPA 3 hari ini hadir semua ya. Baik, ini ibu lihat-lihat kok pada lemes ya? Apa karena jam pelajaran terakhir nih jadi sudah kurang fokus? Ayo, sebelumnya ibu ingin lihat semangatnya. Ya, tepuk semangat. 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 Yuk, sekali lagi. Tepuk semangat. 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 Wah, keren. Tepuk tangan untuk kita semua. Belajar itu ternyata nggak mudah ya, nak. Ada masanya kita bersemangat, ada masanya juga kita ngerasa bosan. Nah, meskipun begitu, ibu berharap kalian bisa menjadi perahu yang kuat di tengah kacaunya ombak. Ibu percaya kalian bisa mengalahkan semua kesulitan yang sedang kalian hadapi. Kalian sudah bekerja keras hari ini, selalu dan akan selalu begitu. Yuk, sudah siap fokus belajar sekarang? Baik, terima kasih anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar pada pertemuan ini. Pertemuan kali ini yakni kita akan mengidentifikasi suasana, tema, dan makna beberapa puisi yang terkandung dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Jadi, pertemuan ini kita akan mengidentifikasi komponen penting dalam puisi, yakni suasana, tema, dan makna. Coba sekarang utarakan pendapat kalian. Apa itu puisi? Ayo, siapa yang mau? Ya, Ade. Silahkan. Ya, betul. Puisi itu bagian dari karya sastra. Jadi puisi itu termasuk ragam karya sastra. Ada lagi? Ya, Irda, silahkan. Ya, betul. Puisi itu tulisan isi hati penyair yang ditulis dengan indah, pinter. Coba satu lagi yang lainnya. Ya, Satria silahkan. Betul juga. Jadi puisi itu tersusun atas larik dan
bait. Oke, jadi bisa kita simpulkan ya bahwa puisi adalah ragam sastra yang disampaikan melalui bahasa ekspresif, menggambarkan pengalaman batin atau pengalaman imajinatif, dan ditandai oleh situasi bahasa tertentu. Nah, Ibu juga akan menyampaikan bahwa puisi itu terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama ada puisi lama dan puisi baru. Puisi lama merupakan puisi yang terikat oleh aturan, oleh syarat-syarat seperti jumlah larik dalam setiap bait, kemudian jumlah suku kata dalam setiap larik, kemudian juga pola, rima, dan irama. Sedangkan puisi baru itu puisi yang tidak terlalu terikat pada aturan, terutama dalam aturan persajakan. Nah, dapat dikatakan juga bahwa puisi baru ini sudah lebih bebas atau bersifat individual. Sebelum kita mengidentifikasi suasana, tema, makna pada puisi, Ibu akan mengenalkan terlebih dahulu nih puisi baru berdasarkan jumlah barisnya. Silahkan kita simak sama-sama, kita belajar sama-sama, dan kalau perlu kalian tulis ya. Baik. Siap? Oke. Ada 7 puisi baru, 2 baris namanya distikon, 3 baris namanya terzina, 4 baris namanya kuatrin, 5 baris namanya kuin, 6 baris namanya sektet, 7 baris namanya septina, 8 baris namanya oktava. Nah, jadi puisi baru berdasarkan jumlah barisnya itu ada 7. Kalau 2 baris namanya distikon, 3 baris namanya terzina, 4 baris namanya kuatrin, 5 baris namanya kuin, 6 baris namanya sektet, 7 baris namanya septina, dan 8 baris namanya oktava. Nah, tapi anak-anak, tadi itu merupakan istilah puisi baru ya, berdasarkan jumlah barisnya. Namun, perlu kita garis bawahi juga bahwa itu bukan merupakan patokan dalam membuat puisi. Banyak juga puisi yang dituliskan lebih dari 8 baris, kemudian bentuknya naratif, bahkan ada juga puisi yang hanya 1 baris. Jadi intinya puisi baru itu tidak terikat aturan. Jadi kita bebas menuliskan puisi dalam berapa baris atau dalam berapa bait. Apakah bisa dipahami? Baiklah, sekarang Ibu minta 1 orang untuk membacakan puisi Aku Ingin, karya Sapardi Djoko Damono. Coba dibuka bukunya. Siapa yang ingin membacakannya? Baik, Gina, silahkan. Baik, tepuk tangan. Nah, setelah mendengar puisi tersebut nih, bagaimana perasaan kalian? Suasana apa yang kalian rasakan? Ya, perasaan cinta, ketulusan, pengorbanan, ya. Nah, apa yang baru saja kalian rasakan itu disebut dengan suasana. Jadi, suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi. Jadi, setelah membaca puisi, kita seringkali ya menjadi terpengaruh oleh isi puisi tersebut. Kita bisa muncul perasaan sedih, perasaan marah, kemudian bersemangat, atau kita juga bisa merasakan biasa saja, perasaan yang biasa saja ketika membacakannya, dan lain-lain. Nah, apa yang kita rasakan itu merupakan akibat psikologis yang ditimbulkan puisi terhadap pembacanya. Nah, sudah paham ya bagaimana suasana dalam puisi? Oke, tetap.
Alhamdulillah. Pembahasan selanjutnya, kita akan belajar mengenai tema dan makna puisi. Nah, Ibu akan paparkan terlebih dahulu ya. Tema adalah ide yang mendasar dari sebuah tulisan. Tema puisi itu menjadi inti dari makna atau pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Meskipun bahasa yang digunakan dalam puisi itu cenderung bermakna konotatif, ya apa itu konotatif? Ya makna kias ya. Tetapi meskipun bahasanya cenderung bermakna konotatif, tema puisi itu dapat dirunut dengan menggunakan kata-kata kunci yang ada di dalam puisi. Jadi tema puisi itu sangat menentukan penyair dalam memilih kata-kata yang akan digunakan. Jadi bisa disimpulkan bahwa tema puisi merupakan ide dasar ya, ingat, ide dasar dalam penulisan puisi yang menjadi inti makna yang ingin disampaikan oleh penyair ya. Nah, tema puisi ini akan bertalian dengan makna puisi. Di dalam puisi bisa saja memuat banyak makna. Jadi di dalam puisi itu kita bisa memuat banyak makna. Nah, dengan kata lain, tidak bermakna tunggal atau mutlak gitu ya. Oke, bisa dipahami? Mantap, keren. Sekarang, kita perhatikan dengan sama-sama dan kita baca dengan seksama puisi doa karya Chairil Anwar. Kali ini Ibu yang akan membacakan ya. Baik, puisi doa karya Chairil Anwar. Doa karya Chairil Anwar. Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kerlip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri orang. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Ya, tadi tuh doa karya Chairil Anwar, puisi doa karya Chairil Anwar. Nah, sekarang Ibu juga ingin mendengarkan dong pembacaan puisi doa ini. Ya, siapa yang mau? Ayo. Oke, silahkan. Lailatul Syifa ya? Ya, silahkan Lailatul Syifa. Baik, tepuk tangan. Nah, setelah pembacaan puisi tadi, sekarang mari kita identifikasi bersama apa tema puisi tersebut. Nah, tadi apa? Tema itu apa? Ya, ide dasar ya dari penulisan puisi. Nah, apa tema puisi doa karya Chairil Anwar tadi? Ya, keagamaan, ketuhanan. Ya, betul. Kata kunci yang ditemukan sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa tema puisi tersebut adalah keagamaan atau ketuhanan. Yang mana kata kuncinya? Ya, Rehanda. Betul ya. Ada penggunaan kata Tuhanku. Cerdas semua ya. Jadi tema puisi tersebut keagamaan karena ada kata kunci yakni penggunaan diksi Tuhan. Selanjutnya, makna apa yang ingin disampaikan melalui puisi tersebut? Ayo. Ya, silahkan Audrey. Wah, keren, mantap. Jadi makna puisinya itu manusia selalu
tergantung pada Tuhannya dalam kondisi suka maupun duka. Nah, larik pada nih yang membuktikan bahwa makna tersebut bahwa manusia ingin selalu bergantung kepada Tuhannya. Ayo, larik yang mana yang membuktikan makna tersebut? Ayo, siapa yang bisa menjawabnya? Ya, Ade Irma, silakan. Tepat sekali pada lirik, Tuhanku di pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Tepat sekali. Nah, gimana nih? Tadi kita sudah belajar tentang suasana, kemudian kita belajar tema dan makna puisi. Apakah sudah dipahami? Iya, terima kasih anak-anak. Alhamdulillah, pertemuan hari ini dicukupkan ya pada makna puisi. Sebelumnya nih, sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi amal kebaikan dan wawasan baru bagi kita semua. Amin. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mendemonstrasikan puisi. Oleh karena itu tugasnya, nanti kalian bentuk 5 kelompok dan kalian cari satu puisi yang ingin kalian tampilkan. Oke? Nah, puisi yang ditampilkan ini dikemas sesuai dengan kreativitas kelompok masing-masing. Misalnya, ingin dikemas dalam bentuk musikalisasi, pembacaan bergilir, dan yang lain-lain. Oke? Sudah bisa dipahami tugasnya? Oke, sip. Jadi bentuk 5 kelompok dan cari satu puisi, kemudian kalian tampilkan sesuai dengan kreativitas kalian. Oke, usahakan penampilan kalian nanti difokuskan pada kepada KM. Silakan untuk memimpin doa. Terima kasih KM, terima kasih anak-anak semua atas semangat dan perhatiannya pada pembelajaran ini. Baik, Ibu pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.